Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam saat teduh bersama hari ini, semacam seminar doa namun lebih sederhana. Saya merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita bagaimana membangun hidup doa yang kuat. Karena saya percaya banyak berkat, banyak hadirat, banyak doa maksudnya, banyak berkat. Yang dimaksud berkat di situ tidak melulu materi, tetapi bicara tentang campur tangan Allah. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak akan melihat berkat. Tuhan akan jauh karena kita menjauhinya. Jarang berdoa itu menjauhi Allah. Tapi kalau kita berdoa, hendaknya kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi supaya kita tidak sembarang berdoa, karena doa yang sembarangan, apalagi kalau kita mendoakan sesuatu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara apapun juga, maka doa tolong jangan dijadikan salah satu cara yang salah. Kalau kita membangun hidup doa dengan cara yang benar, kehidupan kita itu akan penuh dengan penyertaan. Ada satu ayat ini salah satu ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Dan saya akan bahas hanya dari satu ayat yang pendek ini, yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Simple, sederhana. Kita baca bersama, 2, 3, tetaplah berdoa. Sekali lagi, 2, 3, tetaplah berdoa. Jadi kita disuruh berdoa terus nih. Bukan berarti 24 jam sehari nggak bekerja, nggak sekolah. Tetaplah berdoa itu konsistensi, regularly. Jangan anti dengan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Kalau rutinitas itu dari Tuhan, maka itu akan menghidupkan. Doa mesti komitmen. Kalau kita nggak komitmen, pasti bolong-bolong lebih banyak. Kalau kita tidak punya disiplin yang tinggi, dan taruh itu sebagai top prioritas dalam kehidupan kita, maka doa cenderung akan menjadi cadangan. Atau biasanya kalau orang itu mulai kepepet, gitu, terjepit dengan situasi, atau dia sudah berada di ujung tombak sesuatu, baru dia cari Tuhan, ya nggak terlambat, ya boleh, lebih baik cari Tuhan daripada mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi doa jangan tunggu sampai krisis dulu. Karena doa itu nafas hidup kita. Doa itu adalah jalur komunikasi yang terbuka dengan sorga. Doa itu hubungan. Tetaplah berdoa ini berarti kita harus berdoa dalam segala situasi. Jangan pernah kau dan aku ditemukan dalam situasi apapun yang membuat kita nggak bisa berdoa. Nggak ada situasi itu. Sebab segala sesuatu bisa kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Termasuk ketika kita jatuh dalam dosa. Asal kita menyesal dan mau bertobat, doa tetap adalah jalurnya. Doa pertobatan namanya, doa penyesalan, doa minta ampun. Jangan pernah kita itu berada dalam sebuah keadaan di mana kita tidak bisa berdoa. Memang mungkin tidak bisa melakukan aktivitas doa terang-terangan seperti waktu kita saat teduh sendiri atau di gereja. Tapi kemanapun kita pergi, hati kita bisa berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha hadir dan dia itu hadir di dalam diri kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah ada di dalamnya. Hati ini bisa berdoa kemana saja. Dimanapun kita bisa menjadi rumah doanya. Rumah itu bukan gedungnya. Rumah itu bait suci, yaitu tubuh kita. Kemanapun kita bawa tubuh ini, hati ada di dalamnya bisa berseru kepada Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan mendengarkan doa dari manapun. Tetaplah berdoa adalah sebuah komitmen, adalah sebuah tekad hati. Untuk bawa Tuhan kemana-mana. Dan untuk meminta restu Tuhan dalam hidup ini. Janganlah hidupmu tanpa doa ya. Karena terlalu banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Kita butuh Tuhan. Tetaplah berdoa. Saya akan tunjukkan ada 3 hal sederhana yang mengajari kita doa itu seperti apa. Sebenarnya doa itu gak serumit yang kita kira sih. Doa itu jauh lebih mudah, benar. Dibilang mudah sih juga ada level of difficulty, ada namanya level kesulitannya. Tingkat kesulitan doa itu apa ya? Harus lawan arus. Kedagingan kita ini biasanya melawan. Nggak usah doa, mendingan tidur. Kalau doa sama hobi, apalagi kalau kita udah kepingin sekali, pasti hobi itu sangat menggoda. Kalau kita nggak
keras sama daging sendiri, ya kita pasti akan dikalahkan oleh kedagingan. Doa itu juga sesuatu yang tidak populer di dunia. Jadi cenderung orang yang mendukungmu itu lebih sedikit daripada orang yang menggoda. Udahlah ngapain doa, buang-buang waktu aja. Karena kita lihat patron di dunia ini semuanya adalah prayerless people. Orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang tidak bertuhan. Jadi doa dibilang mudah ya enggak juga, ada tingkat kesulitannya. Namanya kita itu di dunia ini ya memang harus lawan arus dunia. Tapi doa dibilang sulit ya enggak loh. Mudah, doa itu enggak harus fasih lidah. Enggak usah banyak embel-embel dekorasinya. Doa itu yang penting dari hati, tulus, tapi diakhiri selalu doamu, selalu ditutup dengan dalam nama Yesus. Supaya kita itu tahu kepada siapa kita berdoa, itu pada Allah yang hidup. Dan jalur itu sudah dibuka lewat tirai yang disobek dari atas ke bawah ketika Yesus mati di Kalvari, ketika dia meninggal dunia di Golgota. Kita harus tahu doa itu hanya nyampe kalau pakai nama Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri sudah dengan gamblang berkata, tak seorang pun datang pada Bapa. Itu bukan hanya masuk surga, tapi doanya nyampe ke sana. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa atau didengarkan lah ya, kecuali melalui aku, kata Tuhan. Jadi doa dibilang sulit ya enggak, karena doa itu apa adanya. Anak kecil pun bisa, orang bisu pun bisa, orang-orang yang tidak terpelajar pun juga bisa. Tapi berdoa juga ada aturannya. Nah, 3 hal ini adalah aturannya. Pertama-tama, kita nggak boleh ngawur dalam berdoa. Yang pertama, tulis dulu poin ke-1, berdoalah sesuai firman Allah. Itu dia. Berdoa itu harus couple with atau harus diimbangi dengan apa kata firman. Di dalam Alkitab kita. Doa itu akan didengarkan jikalau kita itu hidup di dalam firman. Yohanes 15 ayat 7 bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus pada murid-muridnya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi dua-dua ya, kamu tinggal dalam firman, dalam aku, lalu firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bukan hanya mintalah apa saja yang aku janjikan loh ya, tapi apa yang kamu kehendaki. Tuhan tuh begitu percaya kepada kita kalau kita hidup dalam firman. Karena orang yang hidup dalam firman Tuhan dan firman ada di dalam dia, gak mungkin minta sesuatu yang salah atau melanggar firman Allah. Gak mungkin dia tiba-tiba minta istri orang lain. Dan dia bersyafaat untuk perceraian seseorang. Bukan supaya jangan cerai, supaya segera cerai, supaya bisa nikahi istrinya. Gak mungkin. Orang kalau hidup dalam firman gak mungkin minta yang begituan atau yang sembarangan. Apalagi yang mendukakan hati Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dulu, kata Tuhan, kamu dan aku harus satu. Kamu tinggal dalam watakku dan tinggal dalam karakterku, dalam moralitasku. Dan firmanku tuh tinggal dalam kamu. Meskipun kita gak hafal semua ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, siapa sih yang hafal? Tapi kalau kita itu tekun mencari firman Tuhan, tekun hidup dalam kebenaran, maka garis besar nilai-nilai firman tersebut sudah ada dalam diri kita. Kita sudah ada radar. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar, itu hati kita udah gak serak. Atau hati kita itu udah rasa sesuatu itu off. Ada yang gak betul nih. Meskipun kita gak ingat persisnya ayatnya di mana, tapi kenapa Tuhan kasih satu buku Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu? Bukan supaya kita memorize atau bisa menghafalnya, tapi supaya saling melengkapi semua itu dari segala sudut pandang dan dari segala segi. Kebenaran itu sudah benar-benar sebuah lingkaran api yang melindungi hati nurani. Jadi sekalipun kita tidak hafal setiap ayat, tetapi karena semua pengajarannya itu lengkap, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, dan Kristus ada di tengah-tengah pengajaran itu, kita tahu kok apa yang benar, kita tahu apa yang salah. Kita tahu apa itu kehendak Allah, apa yang bukan kehendaknya. Gak mungkin kita minta sesuatu yang berdosa sifatnya. Karena kita akan langsung tahu bahwa ini melanggar pengajarannya. Karena itu Tuhan berkata, kalau kamu tinggal dalam aku, tinggal dalam watakku, dan dalam nilai-nilai kebenaranku, dalam prinsip-prinsip firman Allah,
Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apalagi kalau ada ayat-ayat tertentu yang tiba-tiba hari ini merema menjadi sebuah janji yang dihidupkan dalam hadirat Allah saat Anda berdoa. Dulu hanyalah tulisan tinta, tiba-tiba seperti melompat seperti pedang bermata dua. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan berani kasih cek kosong di sini. Apa saja loh, whatever yang kamu kehendaki. Dan kamu bukan mungkin akan menerimanya, kamu maybe, tidak tertulis begitu, kamu akan, itu so pasti, kamu akan menerimanya. Tapi kita mesti berdoa sesuai dengan firman Allah, berarti itu maksudnya. Poin pertama, doa hanya dikabulkan kalau sesuai firman. Dan jangan doakan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, yang firman tidak ajarkan, apalagi firman dengan jelas-jelas melarangnya. Jangan minta, bahkan terpikirkan untuk memohonkan pada Tuhan aja, jangan. Berdoalah sesuai dengan firman Allah. Doa itu jangan peta buta. Dalam berdoa, Tuhan tuntun doa kita, ada petanya, ada tuntunan Allah. Dan tuntunan Allah untuk meminta, memohon, bergumul sesuatu itu firman. Jangan minta sesuatu yang jelas-jelas Tuhan memperingatkan kita. Jangan hal-hal itu ditemukan dalam kehidupan. Jangan minta sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Misalnya jangan kita berdoa untuk kematian musuh kita. Tapi mungkin kita bisa berdoa agar Tuhan memberi kita kuasa untuk mengampuni. Jangan berdoa meminta Tuhan memberikan apa yang jadi hak milik orang. Tapi mintalah kepada Tuhan ketekunan untuk mengelola bagianmu, apa yang kau sudah punya, dan minta Tuhan melipat gandakannya. Kesetiaan kita adalah kayu bakar, tapi kita minta kasih karunia-Nya untuk memultiplikasikannya. Minta pada Tuhan, rasa tanggung jawab yang tinggi. Jangan kita membatalkan berkat orang lain hanya karena kita iri. Tuhan buat dia bangkrut saja Tuhan. Buat dia bangkrut. Jangan. Karena doa seperti itu tidak akan didengar sama Tuhan. Surat Yakobus mengatakan, kenapa kamu berdoa tapi Tuhan tidak menjawabnya? Kamu tidak menerima pengabulan doa karena yang kau doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Bangkrutkan saja tetanggaku itu Tuhan. Tidak bisa kita doakan itu. Doalah untuk berkatmu sendiri. Jangan mengiri. Berkati aja orang lain. Berkatmu akan datang nanti mengetuk pintu. Minta sama Tuhan. Hati yang mulia. Minta sama Tuhan makananmu hari ini. Seperti doa Bapak kami. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan, aku minta rezekiku. Aku berdoa, bersyukur untuk berkat yang diterima oleh tetanggaku. Aku berdoa sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan kami. Aku minta pertama-tama Kau kasih aku hati yang bersyukur. Dan Kau berikan pada aku hati dan tangan yang rajin untuk mengelola talentaku. 5 roti 2 ikan Tuhan, aku tidak akan iri sama pabrik roti. Tapi ini kuserahkan kepadamu. Tell me now. Aku minta wahyu, minta hikmat-Mu. What to do, apa yang harus kulakukan dengan 5 roti, 2 ikan di tangan. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, satu lagi Tuhan, permintaanku lebih berani. Mohon Tuhan berikan karena Engkaulah yang selalu bisa menumbuhkan 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan 30%, 60%, 100%. Kali ganda itu 30 kuadrat, 60 kuadrat, 100 kuadrat. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang sifatnya mujizat. Aku berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan. Seperti Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Supaya pesakitan tidak menimpa aku Tuhan. Dan kekalahan. Ingatlah hamba-Mu Tuhan. Engkau yang melipat gandakan 100 kali lipat. Ingatlah kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan berkat dan mujizat. Saya rasa doa seperti itu tidak menyalahi Tuhan. Apakah Tuhan nanti akan memberikan kepada Anda sungguh-sungguh 30, 60 atau 100 kali lipat? Itu urusan Allah. Tugas Anda hanya setia. Tapi kalau Anda minta sama Tuhan, siapa tahu dikasih ya kan?
Nggak dikasih 100 kali kuadrat aja nggak apa-apa, 60 kali lipat aja Anda sudah kewalahan. Kewalahan untuk menampungnya. Jangankan 60, 30 kali ganda aja kau taruh di mana. You ask God to give you His abundance, untuk memberikan kelimpahan dari seberang lautan. Minta pada Tuhan untuk memberikan yang namanya dari kemurahan hatinya. Saya percaya Tuhan itu mendengar. Apalagi kalau hari-hari ini Anda mempelajari betapa murah hati Tuhan itu. Betapa penuh kasih sayang, betapa generous, atau dia begitu limpah ruah dalam kasih karunia. Anda akan berani minta sesuai dengan firman Allah. Dan siapa tahu Tuhan berkenan. Dan jika Tuhan tidak menjawab doa Anda persis seperti yang Anda harapkan, asal itu keluar dari firman, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan firman itu dalam hidupmu. Dan itu selalu bagus. Kalau itu dari Yesus, selalu bagus. Kadang doa nggak dijawab persis seperti yang kita harapkan, tapi justru lebih baik daripada ekspektasi kita. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Karena Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang buat kita, Tuhan mengerti apa yang sesungguhnya kita perlukan. Jadi kalau doa kita sesuai dengan firman itu nggak dijawab selaras dengan ekspektasi kita, firman itu nggak batal. Ekspektasi kita seolah gagal. Tapi dari firman itu Tuhan tetap akan menjawabnya dengan cara yang berbeda, tapi sama dahsyatnya. Gak pernah firman itu kembali sia-sia. Kita aja yang mungkin agak sedikit kecele. Asal jangan kecewa. Loh kok gak dijawab seperti yang aku mau? Aku minta begini, kok dikasih begitu? Tapi Tuhan yang Maha tahu, makanya itu doa mesti dengan iman. Iman itu gak melihat. Bahkan saat kita gak melihat doa kita dijawab persis seperti yang kita inginkan, kita tetap harus beriman pada Tuhan dan pada firman itu. Kalau kita klaim pakai firman tersebut, kita yakin bahwa nanti jawaban juga akan lewat firman itu. Kalau nggak persis seperti yang aku harapkan, bukan berarti firman itu gagal. Mungkin ekspektasi saya yang perlu menyesuaikan. Tetapi firman itu tetap akan kembali, tidak sia-sia, dan tidak pernah keluar dari mulut Allah secara percuma. Nanti ya jawabannya ya, kalau bukan sama dahsyat, meskipun caranya berbeda, tapi bisa jadi bahkan lebih luar biasa. Percaya kepada Allah. Firman itu nggak pernah salah. Tapi jangan berdoa sesuatu yang melanggar firman Allah. 2, berdoalah sesuai kebutuhan yang ada. Nah doa itu nggak selalu inisiasinya dari Tuhan. Doa itu sebuah tool atau sebuah alat yang Tuhan sudah kasih di tangan kita berbentuk kunci. Kunci kerajaan sorga gitulah. Kita juga bisa mengambil inisiatifnya. Kita juga bisa menjadi inisiator doa. Meskipun semua itu bermula dari Tuhan sumbernya. Semua keinginan kita itu juga Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang taruh di sana. Tetapi dalam hubungan dengan Allah, kita itu dikasih kunci untuk memulainya. Doa itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita rasakan. Filipi 4 ayat 6 bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, artinya apapun juga, keinginanmu kepada Allah, apalagi kebutuhan. Dalam doa dan pastikan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Kita itu bukan Pinocchio, dibikin oleh Bapak Gepetto. Boneka kayu, seperti wayang gitu, yang disetir 100%. Tuhan menciptakan kita dalam gambaran rupa Allah, berarti kita punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas kita itu kalau sudah dikuduskan dalam Kristus, kita bisa pakai untuk memulai doa. Kita yang menjadi penggagasnya. Tuhan, aku punya kebutuhan. Atau mungkin Anda syafaat untuk orang lain punya kebutuhan, Anda bawa dalam doa. Tuhan, will you please, bahasa Inggris, maukah Tuhan, bolehkah Tuhan Yesus memberikan ini? Tolonglah kami. Hamba berdoa supaya Engkau melakukan ini. Jadi kita yang pegang kunci. Kita yang buka pintu dulu. Kita yang ketok dulu. Kita yang minta dulu, kita yang cari dulu. Kita yang buka pintu dan kita datengin Tuhan dan berkata, Tuhan, aku punya satu proposal. Jangan pernah ada orang berkata, aku gak doa, kenapa? Tuhan gak gerakkan. Kita juga diberi kuasa untuk menggerakkan Tuhan. Loh, bukan berarti Tuhan tuh
begitu manualnya harus digerakkan oleh umatnya. Enggak, karena Tuhan bukan berhala. Tuhan itu hidup. Dia bergerak. Tapi jangan pula Anda dan saya jadi boneka. Kita dicipta dalam gambaran rupa Allah. Kita punya kehendak bebas, free will. Kita punya pilihan bebas. Pakai itu untuk doa. Tuhan, aku punya proposal hari ini. Jangan berkata mungkinkah. Tapi berkata Tuhan, bolehkah? Kita harus memberi ruang untuk kedaulatan. Tapi kita bisa, bukan menyarankan, tapi kita bisa menaikkan permohonan Tuhan. Bolehkah engkau melakukan ini? Tentunya ingat poin 1 tadi, kita sudah tahu firman dulu. Bukan berarti hafal seluruh ayat Alkitab, ya enggak. Tapi kita sudah tahu garis besarnya. Garis besar haluan sorga kita sudah mengerti, sudah ada di hati. Lalu kita ambil langkah berani, kita yang inisiatif. Kita ambil langkah pertama, lompatan dan lonjakan iman dan berkata, Tuhan, aku punya satu permohonan dengan iman. Dengarkan doaku Tuhan dan kabulkan. Boleh tuh. Bahkan di Filipi tadi yang kita baca, jangan kamu khawatir. Apapun juga jangan khawatir. Disuruh nyatakan. Nyatakan itu berarti dari sisi kita. Kita yang buka suara. Segala hal itu whatever. Dalam hidupmu tidak ada satu ruang atau satu aspek yang di luar areal doa. Di mana Tuhan tidak pegang kendali. Apa saja keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Yang pasti, pastikan dulu sikap hati kita itu betul. Yaitu ucapan syukur bukan dengan mengeluh, mengomel, dan menuduh. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau Anda melihat kebutuhan, bawa itu dalam doa. Baik itu kebutuhan Anda, keluarga Anda, kebutuhan di lapangan kerja Anda, atau kebutuhan orang lain, kita juga bisa standing in the gap, berdiri di antara seseorang dengan Allah. Apalagi kalau orang itu imannya lemah, atau orang itu belum kenal Tuhan. Kita bisa berdiri di antara, bukan sebagai juru selamat, itu Yesus, bukan sebagai penebus dosa, itu Kristus, tapi sebagai pendoa. Kita itu penjaga sesama kita. Kita itu berdiri di sebuah menara rohani, yaitu menara doa. Jadi kita juga bisa tawarkan pada seseorang, can I pray for you? Bolehkah, bisakah saya mendoakan Anda? Atau, how can I pray for you? Apa yang bisa saya doakan untuk Anda? Kita bisa bawa dalam doa kebutuhan dia. Tuhan jawab berkali-kali dalam pelayanan kami, maupun dalam kesehari-harian. Saya doakan orang. Pernah sekali saya dicegat, lagi saya berada di airport atau di lapangan udara, pesawat udah mau boarding pergi ke mana. Saya dalam perjalanan pelayanan. Lalu saya ditahan seseorang, tolong doakan anakku. Saya nggak digerakkan, saya bahkan nggak tahu kalau nanti saya akan doakan orang di tempat umum itu. Sementara antri mau masuk ke dalam pesawat. Saya doakan. Saya dapat kabar kemudian hari bahwa ada seseorang disembuhkan waktu kami doakan di airport itu. You see, saya tidak merasakan greng, tidak merasakan listrik, tidak dapat suara apa, tetapi hanya karena ada satu orang menyuarakan kebutuhannya, tolong. Dan saya tidak pernah tolak kalau itu bawa dalam doa. Dan itulah kekuatan doa. Kita bisa juga saling mendoakan. Yakobus berkata, saling mendoakan kamu dan saling mengaku dosa agar kamu sembuh. Luar biasa loh. Doa itu bisa dimulai dari manusia. Asal dialaskan dalam nama Yesus itu kena, mempan sampai ke Tuhan. Amin. 3. Berdoalah sesuai dorongan roh Allah. Nah, yang ini adalah dorongan-dorongan khusus. Meskipun kita manusia bisa memulainya, tapi kadang-kadang tidak terduga, Roh Kudus bisa mendorong kita secara istimewa. Ada saat-saat di mana yang namanya greget dari Roh Kudus itu tiba-tiba muncul begitu aja, dan kita kadang-kadang mengerti, kadang-kadang pula kita kurang memahami why. Misalnya kalau kita dibangunkan tengah malam untuk mendoakan seseorang, kita nggak tahu. Atau ketika ada pertemuan khusus berdoa tentang hal tertentu, bisa didorong oleh sebuah kebutuhan atau tantangan, tetapi tidak ada orang bisa memungkiri Roh Kudus yang mendorong orang-orang ini untuk sama-sama berkumpul dan sembahyang. Baik itu doa peperangan atau doa seru-seruan untuk kebangunan rohani. Atau doa ketika
Satu perusahaan sedang mengalami goncangan, lalu anak-anak Tuhan kumpul berdoa memohon deliverance atau kelepasan dari Tuhan. Apapun itu juga, doa semacam ini, baik dipahami atau kurang dipahami, kita mesti responi, karena doa gak pernah salah. Jadi andai kata memang ujungnya ternyata itu hanya perasaan kita saja, juga gak merugi kok. Karena doa itu nilai tambah. Tidak mengurangi sesuatu, doa itu selalu menambahkan sesuatu. Kalau sampai kita didorong oleh Roh Kudus, taat saja. Benar tidaknya mikir nanti. Pokoknya kalau dibangunkan ya, responi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa. Ini doa yang sifatnya spontan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika rasul-rasul dianiaya, dibawa ke mahkamah agama, khususnya Petrus dan Yohanes, mereka kembali, tiba-tiba seluruh gereja dihinggapi oleh roh doa. Demikian rupa, Roh Kudus tuntun mereka untuk menaikkan doa syafaat. Dorongan roh Allah ini berakhir pada sebuah gempa bumi dari Tuhan, bukan gempa bumi yang mencelakakan. Tempat mereka kumpul itu goyang. Dan mereka semua kepenuhan Roh Kudus dan memberitakan firman dengan berani. Malah kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 berikutnya. Terjadi yang namanya penginjilan dunia. Terjadi pertumbuhan gereja. Jumlah orang-orang yang diselamatkan bertambah signifikan. Karena ada tuntunan Tuhan. Roh Kudus tidak harus mengikuti timetable-mu. Nggak harus mengikuti jadwal kita. Bisa pagi, bisa malam, bisa waktu kita kerja, waktu kita nyetir mobil, waktu kita mandi, waktu kita bangun, waktu kita pulas. Tapi yang pasti Roh Kudus itu tertib ya. Jangan tiba-tiba di tempat kerja lalu tinggalkan, apalagi kalau kita kerja pada seseorang. Mana mereka tahu apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab. Lalu bosnya tanya, di mana ini orang ini? Oh, dia digerakkan Roh Kudus berdoa. 1 jam. Lalu terbengkelai semua pekerjaan. Jangan begitu juga. Jangan ngeroh yang gak perlu. Jangan punya sifat yang ngeflow atau menganggap mengalir seperti itu. Tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Roh Kudus selalu tertib setiap aliran. Tuhan itu tidak pernah merugikan orang lain. Apalagi orang yang tidak beriman. Kalau Allah mendorong Anda. Doa tertentu misalnya Anda lagi tengah-tengah mengerjakan sesuatu di perkantoran. Anda dapat tugas dari atasan untuk menyelesaikan hari itu. Selesaikan dulu. Kalau Roh Kudus taruh itu, simpan di hati. Dan katakan, berarti malam ini, nanti waktu pulang, aku akan doakan hal ini. Mungkin biasanya aku doa pagi, tapi kalau saya dikasih beban, setelah saya cek log pulang, selesai kerja, waktu saya sampai ke rumah, ini prioritas nomor 1 saya. Saya akan berdoa. Kalau perlu saya puasa, makan tunda. Saya berdoa dulu, bawa syafaat ini ke kaki Tuhan. Barang setengah jam saja. Kalau Tuhan taruh di hati saya suatu beban luar biasa. Tapi kalau beban itu berkenaan dengan seseorang untuk hubungi orang itu, jangan kau tunda. Nanti setelah selesai kerja, telepon orang itu, cari orang itu. Mungkin Tuhan mau selamatkan dia. Mungkin dia sedang dalam masalah. Apapun bentuknya dorongan Roh Kudus itu, tidak akan pernah konflik dengan tanggung jawabmu. Ya. Jadi, tapi mesti diresponi. Jangan kau tunda esok hari. Seperti pepatah ini. Kalau bisa ditunda besok, ngapain dikerjain hari ini? Jangan punya kebiasaan itu. Kalau selekas secepat mungkin setelah Anda bisa, segeralah kau doakan itu. Jangan pernah kita ulur-ulur waktu. Berdoa itu sesuai dengan dorongan Roh Allah. Apalagi kalau kita sedang free. Kita sedang punya waktu luang. Roh Kudus itu selalu waktunya kadang-kadang juga bisa tepat dengan waktu kita. Oh, wow. Pas saya lagi senggang, tiba-tiba Tuhan berkata, cepat-cepat, jangan berkata, nanti. Cepat masuk hadirat Allah dan berdoa. Saya percaya dorongan-dorongan Roh Allah ini indah sifatnya. Dan selalu berujung sesuatu yang dahsyat. Membangun hidup doa itu kayak gitu. Ada yang rutinitas, ada yang reguler, ada yang teratur. Ya,
waktu yang sudah ditetapkan, tapi juga ada yang spontan. Kita harus bisa jalan dengan Tuhan, dan kita juga bisa ngalir dengan Roh Kudus. Kita bisa berjalan dengan Roh Allah, kita bisa mengalir dengan Roh Tuhan. Itu dia. Kalau kita bisa membangun ini secara seimbang, kehidupan doamu menurut saya luar biasa. Membangun hidup doa yang pertama berdoalah sesuai firman Allah. Ingat itu ya, ini fondasinya. 2, berdoalah sesuai kebutuhan yang ada. Jangan takut untuk memulai dulu. 3, berdoalah sesuai dorongan Roh Allah. Jangan kau padamkan roh ketika dia gerakkan hatimu.